Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, pada baik semua. Ibu harap Anda semua tetap menjaga kesehatannya di tengah cuaca kita yang sedang tidak menentu ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa, Nanda? Saya, Bu. Silakan. Sebelum kita mulai, mari berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya, Nanda. Nah, Nanda semua ada yang tahu nggak kegiatan kita hari ini apa? Belum tahu, Bu. Tahu ya, jadi kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Ada yang pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum ya? Anda semua, bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan yang diberikan sama guru BK secara berkelompok, di mana nantinya kita akan membahas isu-isu yang sudah hangat-hangatnya nih terjadi di lingkungan kita. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, Ibu harap Anda semua dapat terbuka untuk menyampaikan pendapatnya satu sama lain. Ibu harap juga Anda semua dapat menghargai pendapat temannya. Oke, paham sampai sejauh ini Anda? Paham, Ibu. Paham ya? Nah, sebelum itu Anda udah pada kenal belum sama Ibu atau teman-teman di sebelahnya? Belum, Ibu. Belum kenal ya? Oke, kita perkenalan dulu ya, biar kita lebih saling mengenal. Oke, semuanya perkenalkan, nama Ibu Suci Lansa, biasa dipanggil Ibu Suci. Nah, Ibu salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, nanti Ananda boleh memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan, asal kelas. Oke, Ananda? Oke, Ibu. Oke, siapa dulu nih yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Khairani. Bisa dipanggil Salma. Saya kelas 12 IPS 1, Bu. Halo, Mas. Halo, Salma. Oke, siapa lagi yang mau? Silakan. Teman-teman yang dari Ibu, perkenalkan nama saya Pendeta dan sebagai gelar saya dari kelas 10. Halo, dia. Oke, siapa lagi? Saya Bu, Silakan. izin Bu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rista Nabila Prasetya, bisa dipanggil Rista, saya dari kelas 12 IPA 5 Bu. Halo, Rista. Ayo, siapa lagi? Perkenalkan nama saya Rina Nasya, saya juga Siswa Natasha, saya dari kelas 10 IPS 7. Halo, Rista. Ayo, terakhir. Perkenalkan semuanya, nama saya Rina Fadila, biasa dipanggil Fadila, saya dari kelas 12 IPS. Halo, Rista. Oke, udah saling kenal ya satu sama lainnya. Nah, agar kita lebih semangat lagi nih, gimana kalau kita ice breaking dahulu mau? Mau, Bu. Ice breakingnya adalah tepuk pramuka. Oke, ada yang masih ingat tepuk pramuka? Sedikit ya. Oke, biar kita mengenang masa-masa pramuka kita, mari kita pramuka dulu. Iya, Bu. Tepuk pramuka ya. Oke. Tepuk pramuka. Yeay. Oke. Nah, Anda semua boleh duduknya di posisi ternyaman Anda. Sudah nyaman ya ada posisi duduknya? Ada yang mau ke kamar mandi dahulu? Ya. Oke, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya nanti kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat-hangatnya nih terjadi di sekitar kita. Ibu harap Anda semua dapat mengemukakan pendapatnya ya. Oke. Sudah siap mengikuti kegiatan kita selanjutnya, Nanda? Siap, Bu. Siap ya. Nah, langsung saja. Dan Anda semua dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik nih, di mana yang pertama adalah Ibu sendiri yang menentukan topiknya. Sedangkan topik yang kedua, Anda sendiri yang menentukan topik apa yang akan kita bahas pada pertemuan nanti ini. Namun untuk kegiatan kita hari ini, topiknya dari Anda semua. Anda boleh mengungkapkan pendapatnya mengenai topik apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti topik yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, paham Anda? Paham, Bu. Oke, siapa dulu nih yang mau mengungkapkan topiknya? Saya, Bu. Silakan. Tentang cyberbullying, Bu. Oke, terima kasih ya Salma. Cyberbullying. Itu, Ya. kemarin itu saya kan udah lewat
Rista bukan pergaulan bebas bu, soalnya banyak sekarang istilah-istilah pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas ya. Saya kok, Ya, saya bahaya merokok. bahaya merokok. Oke, topiknya sangat-sangat menarik semua ya. Ada yang mau kita bahas. Ada tadi cyberbullying, bahaya merokok, pergaulan bebas, body shaming, dan juga minuman keras. Nah, semua. Untuk pertemuan kita hari ini, topik apa dulu nih yang mau kita bahas? Topik Kalau menurut saya topik dari dia dua dulu. Jadi dia ya, ini body shaming. Oke, yang lain bagaimana? ya bu, sepakat bu. Oke, body shaming ya. Nah, oke, karena kita melihat sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan body shaming ya, bahkan tanpa sadar mereka melakukannya. Nah, menurut Anda semua, body shaming itu apa sih Anda? Ada yang tahu nggak? Silakan Anda. Menurut dia bahwa body shaming itu kayak apa ya, mengomentari fisik seseorang. Jadi dimana komentar kita tuh menusuk ke seseorang mungkin buat dia seperti itu. Oke, terima kasih Ananda. Benar seperti yang teman bilang tadi bahwasanya body shaming itu adalah dimana kita itu mengomentari fisik seseorang itu yang menyebabkan orang lain itu sakit hati pada perkataan kita tadi. Oke, gimana nih dengan yang lain? Menurut saya sepakat dengan dia, body shaming itu seperti kayak dia mengejek-ngejek fisik para. Oke, terima kasih ya sama benar yang Salma bilang tadi bahwasanya body shaming itu adalah mengejek, menghina fisik orang lain. Oke, mana nih dengan yang lain? Sepakat bu. Oke, sepakat ya. Bu, tegaskan lagi ya bahwasanya body shaming itu adalah di mana kita itu mengejek, menghina fisik seseorang atau mengomentari penampilan orang lain. Dan itu tuh dapat menyakiti perasaan orang lain tersebut, Ananda. Oke, nah menurut Ananda semua nih, apa sih penyebab orang melakukan body shaming itu sendiri? Silakan. Penyebabnya mungkin karena mengikuti standar yang dilihat di media sosial bu. Dilihatnya orang yang cantik itu yang putih, langsing. Padahal kan bentuk tubuh orang beda-beda bu. Terima kasih ya Lisa. Nah, menurut Lisa tadi adalah penyebabnya karena standar kecantikan orang itu disamaratakan ya. Bahwasanya yang cantik itu harus yang putih, yang tinggi, yang langsing. Oke. Nah, menurut Anda yang lain bagaimana? Mungkin kalau terjadi body shaming itu mungkin orang yang menjadi iri dengan body dia untuk yang body shaming. Oke, jadi menurut Salma, orang melakukan body shaming karena sebenarnya dia itu iri pada orang yang di body shaming kan itu. Oke, benar ya. Oke, yang lain bagaimana? Oke, silakan. Sebentar ya dia. Silakan. Menurut saya karena dia merasa orang yang di body shaming itu lebih, menurut saya karena dia merasa lebih sempurna daripada orang yang di body shaming. Oke, jadi terima kasih ya Lila, karena penyebabnya karena dia itu merasa dia sempurna, orang lain itu di bawah dia, jadi dia melakukan body shaming ya pada orang lain. Oke, gimana nih dengan yang lain? Sepakat. Oke, sepakat ya. Jadi Anda semua penyebab seseorang melakukan body shaming itu banyak sekali ya, seperti iri, merasa dirinya sempurna, apa lagi tadi? Oh iya, mengikuti standar kecantikan yang sama. Oke. Nah, itu tadi penyebabnya. Nah, kira-kira Anda dampak orang melakukan body shaming itu sendiri, ada yang tahu nggak apa itu dampaknya? Dampak negatif dari orang melakukan body shaming itu merasa insecure, merasa nggak pede, terus merasa kalau saya dulu. Oke, terima kasih ya Salma. Jadi dampak dengan sama dampak orang yang korban body shaming itu adalah merasa insecure, tidak percaya diri. Oke, yang lain bagaimana? Oke, siapa dulu yang mau nih? Nanti boleh nilai ya. Menurut saya bu, dia nggak bersyukur bu terhadap dirinya sendiri. Dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Oke, jadi dampaknya adalah karena dia kurang bersyukur ya. Sama dengan dia.
Oke, jadi karena dia kurang bersyukur, dia jadi membandingkan diri dengan orang lain, dia merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki. Oke, silakan Nila. Menurut saya dampaknya bisa jadi overthinking ya Bu, karena dia berpikir berlebihan juga Bu, aku jelek banget ya gitu. Oke, terima kasih ya Lila. Jadi menurut Lila tadi dampaknya dia menjadi overthinking nih, dia merasa kayak iya apa aku kurang ya, apa aku seperti ini ya gitu ya, nanti semua. Ya Bu. Oke, yang lain bagaimana? Sepakat Bu. Sepakat ya. Jadi dampak dari body shaming ini sangat-sangat banyak ya, dan semua jadi insecure, tidak percaya diri, jadi kurang bersyukur ya, terus jadi overthinking juga. Oke, nah menurut Anda nih gimana cara kita mengatasi agar kita tidak melakukan body shaming atau agar kita itu tidak jadi korban body shaming ini? Ada yang tahu Anda? Oke, silakan Anda. Mungkin kita nggak jadi korban ini, kita nggak usah dengerin hal yang kata orang. Kan kita tuh udah diciptakan sempurna sama Allah. Nah, jadi kita tuh harus bisa bersyukur. Jadi kita tuh nggak boleh masuk ke nama orang itu langsung dalam syukur. Terima kasih ya Lydia. Jadi kita itu tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain, karena sebenarnya Nanda kita itu sudah diciptakan dengan sempurna. Oke, dan yang lain? Saya sepakat dengan dia Bu, dan juga untuk pelaku Indonesia itu kalau bisa jangan seperti itu, soalnya kan kita kalau mau menghina fisik orang kita lihat fisik kita dulu Bu, emang sudah sempurna belum gitu, fisik syarat kalau bisa. Oke, terima kasih ya Sama. Jadi cara mengatasinya adalah sebelum kita berbicara pada orang lain, kita harus berkaca terlebih dahulu ya semua. Oke, gimana nih yang lain? Saya itu kayak ya udah percaya diri aja gitu Bu. Jadi apapun yang dibilang orang ya nggak usah dimasukkan ke dalam hati, karena kan kita punya pandangan masing-masing. Oke, terima kasih Alisa. Jadi menurut Lisa, cara mengatasi adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri kita dan juga tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain, karena setiap orang tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Oke, bagaimana nih dengan yang lain? Nah, saya khususnya menurut saya mungkin upgrade diri dengan glow up gitu Bu. Kita merawatkan diri, skincare atau apa yang membuat kita lebih baik. Oke, terima kasih ya Lila. Jadi menurut Lila tadi cara mengatasinya adalah lebih mengupgrade diri, lebih mencintai diri kita sendiri ya, dengan cara merawat diri, self-care gitu ya. Oke, gimana nih dengan Minta? Sama dengan pendapat teman-teman yang lain Bu. Oke, sama ya. Terima kasih banyak sekali cara mengatasinya dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Oke, yang kita bahas tadi. Nah, Anda semua untuk kedepannya nih, gimana langkah Anda kedepannya untuk agar tidak body shaming? Siapa dulu yang mau? Sama dulu ya bagi dia. Di sini itu kita kalau bisa jangan dengerin kata-kata orang Bu, harus percaya diri sama diri sendiri karena kita sempurna yang kata orang. Oke, bagus ya Salma. Bagaimana dengan dia tadi? Saya sepakat dengan sama bahwa yang saya bilang itu tadi, dan saya juga tadi dari Lila bahwa mungkin doa biar orang tuh nggak usah rendah. Oke, bagus ya dia. Oke, bagaimana dengan yang lain? Silakan Nisa. Kalau Rista, ya untuk gimana kita percaya diri aja Bu. Rista tuh langsung mendengarkan orang lain. Oke, bagus ya, percaya diri, tidak menyalahkan perkataan orang lain. Nah, gimana nih? Yang lain deh. Kalau saya Bu selalu menanamkan kalau kita itu diciptakan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lebih meningkatkan rasa bersyukur kita ya, bahwasanya kita sudah diciptakan dengan sempurna. Oke, silakan yang lanjut kita. Menurut saya menerima kekurangan dan kelebihan diri masing-masing Bu, dan nggak body shaming terhadap orang lain, karena body shaming itu bakal menyakiti perasaan orang lain.
meningkatkan penerimaan diri ya pada diri kita sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Oke, bagus semua ya Nanda, langkah Nanda ke depannya itu. Oke, kayaknya sudah mulai tegang nih. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau Nanda? Mau. Oke, ice breakingnya adalah, boleh berdiri dulu Nanda? Berdiri dulu ya. Ice breakingnya adalah Marina menari di atas menara. Oke? Oke, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Sudah lebih rileks anak-anak semua? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Untuk itu anak-anak itu mau dengar nih kesimpulan anak-anak setelah mengikuti kegiatan kita hari ini. Siapa nih yang mau menyampaikannya? Oke, Oke silakan. Bu, jadi untuk kesimpulan kegiatan kali ini kita bisa mengetahui Bu apa aja itu body shaming, terus faktor penyebab itu dari apa, terus dampaknya itu apa, terus cara mengatasinya Bu. Jadi kita semua di sini tahu Bu bagaimana cara mengatasi body shaming dan perilaku body shaming itu ngapain untuk kita dan kelakuan orang lain. Oke, terima kasih ya Salma, bagus sudah dibilang sama tadi. Oke, yang lain nih gimana? Sama Bu. Oke, jadi Bu, Ibu tegaskan lagi ya bahwasannya body shaming itu tidak boleh anak-anak melakukannya ya, karena itu sangat tidak baik, baik itu untuk diri anak sendiri ataupun untuk orang lain. Oke, nah anak-anak semua, gimana nih kegiatan kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, dapat baru, Oke, seru ya, menyenangkan, dapat wawasan baru, dapat teman baru. Nah, untuk itu Anda mau nggak mengikuti kegiatan kita ini selanjutnya? Mau ya? Ya, Bu. Nah, untuk itu Anda, Ibu mau dengar nih saran Anda untuk tempat, jamnya, sama waktunya nih di hari apa kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya ini. Oke Bu. Oke, Kalau teman-teman kalau bisa di sini lagi sibuk soalnya sejuk. Itu kalau hari ini kalau bisa di hari Kamis sibuk soalnya hari Kamis banyak teman-teman yang agak renggang waktunya Bu. Itu kalau jamnya ya Bu. Ya. Jamnya bisa kalau bisa di apa Bu pagi biar lebih semangat lagi. Oke, terima kasih ya Salma. Nah, ada saran nih dari temennya yaitu untuk melaksanakannya di tempat ini, di kelas ini juga di hari Kamis pada pagi hari. Untuk yang lainnya bagaimana? Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya dengan semua. Oke, jadi kegiatan kita selanjutnya akan diadakan di kelas ini pada hari Kamis pada pukul pagi ya. Oke. Nah, untuk agar kegiatan kita selanjutnya berjalan lebih efektif lagi, Anda semua itu mau dengar nih pesan dan harapan Anda untuk kegiatan kita selanjutnya. Oke Bu. Oke. Kalau bisa ISB-nya lebih semangat lagi Bu. Terus kalau bisa ada minum dan makanannya besok juga sih Bu. Oke, maunya ice breaking-nya disuruh dan juga ada cemilan minumannya ya Anda semua. Oke, kita ambil dulu ya Anda. Oke, yang lain? Besoknya lebih lama kok, terus ada musiknya, terus ada media juga Bu. Oke, ice breaking-nya lebih lama, ada medianya ya. Oke, ikut tampung dulu ya Nanda. Oke, bagaimana dengan yang lain? Setuju Bu. Setuju ya kayak teman-temannya tadi. Nah, oke, Nanda semua ikut tampung dulu ya dan akan diusahakan untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, semua ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Dan juga Ibu mohon maaf apabila ada perkataan itu yang tidak berkenan di hati Anda semua. Oke, karena tadi kita mengawali kegiatan dengan doa, kita juga menutup kegiatan kita dengan doa juga. Yang mau memimpin doa Nanda? Saya Bu. Silakan. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih ya Nada. Yang semua sekali lagi ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah mau mengikuti kegiatan kita hari ini. Tutup kegiatan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.